sore semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Muhammad Kamil selaku dosen pengampu mata kuliah seni argumentasi dan seluruh audiens yang sudah hadir pada kegiatan debat kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ufatu Zaro sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada tim pro, sebelah kiri saya ada tim kontra. Untuk perkenalan tim pro, yang pertama ada pembicara yang pertama yaitu Mas Arif, pembicara kedua ada Mbak Firda, dan di sebelah kiri saya ada tim kontra. Untuk pembicara yang pertama adalah Mbak Niha, pembicara kedua yaitu Mas Adib. Adapun debat kali ini bertujuan untuk kita dapat berpikir secara kritis dan bisa menyampaikan argumen. Emosi yang akan kita sampaikan adalah media sosial menjadi faktor utama menurunnya kesehatan mental anak remaja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka debat kali ini. Saya persilahkan untuk tim pro untuk menyatakan argumennya. Untuk pembicara satu, silakan. Terima kasih. Saya sebagai pembicara pertama dari tim pro menyatakan bahwa kami mendukung sepenuhnya bahwa mosi media sosial merupakan faktor utama menurunnya kesehatan mental remaja. Pertama, media sosial memicu perbandingan sosial yang tidak realistis. Remaja setiap hari melihat foto dan kehidupan yang tampak sempurna, yang seringkali memunculkan rasa minder, kecemasan, dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Kedua, remaja kini terjebak dalam ketergantungan pada validasi digital. Nilai diri mereka diukur dari jumlah like, komentar, dan pengikut. Ketika respon tidak sesuai harapan, remaja merasa gagal dan tidak berguna. Ketiga, durasi penggunaan media sosial yang sangat tinggi membuat remaja selalu terpapar tekanan psikologis. Media sosial hadir tanpa jeda bahkan hingga malam hari, sehingga mempengaruhi emosi mereka secara langsung dan terus-menerus. Berdasarkan fenomena ini, kami meyakini bahwa media sosial memiliki pengaruh paling kuat terhadap penurunan kesehatan mental pada remaja. Baik, saya sebagai pembicara dua tim pro, saya ingin memperdalam argumen sekaligus memberikan sanggahan terhadap tim kontra. Pertama, dampak media sosial tidak lagi bersifat pasif. Platform ini diciptakan dengan desain adiktif, notifikasi beruntun konten tanpa akhir, dan algoritma yang menampilkan konten ekstrim. Semua ini meningkatkan resiko kecanduan dan membuat remaja sulit mengontrol waktu layar. Kedua, kami menanggapi argumen tim kontra yang mengatakan bahwa media sosial hanya alat. Faktanya, alat ini mengontrol perhatian dan emosi penggunaannya, terutama remaja yang masih berada dalam fase perkembangan emosional. Ketiga, mengenai argumen bahwa media sosial memiliki sisi positif, kami tidak membantah keberadaannya, namun sisi positif ini tidak sebanding dengan jumlah tekanan mental yang timbul dari cyberbullying, perbandingan sosial, dan pencarian validasi. Kesimpulan dari tim pro, dengan mempertimbangkan seluruh dampak negatif yang bersifat langsung, intens, dan berkelanjutan, kami menegaskan bahwa media sosial adalah faktor utama yang menurunkan kesehatan mental. Dampaknya nyata, cepat, dan lebih kuat dibandingkan faktor lainnya. Terima kasih atas argumen yang telah disampaikan oleh tim pro. Saya beri kesempatan untuk tim kontra untuk menyanggah argumen dari tim pro. Silahkan, pembicara satu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pembicara satu tim kontra. Sebagai pembicara pertama dari tim kontra, kami menolak mosi tersebut. Pertama, kesehatan mental remaja dipengaruhi oleh banyak faktor mendasar
seperti kondisi keluarga, tekanan akademik, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi. Faktor-faktor inilah yang lebih kuat dan lebih menentukan perkembangan mental remaja. Yang kedua, banyak remaja yang mengalami masalah mental meskipun mereka tidak aktif menggunakan media sosial. Ini membuktikan bahwa media sosial bukanlah penyebab inti, melainkan faktor tambahan. Yang ketiga itu, media sosial tidak hanya membawa dampak negatif, ia juga menyediakan akses kepada komunitas positif, sarana belajar, dan ruang ekspresi yang tidak tersedia di lingkungan sekitar mereka. Karena itu, kami menegaskan bahwa media sosial bukan faktor utama penurunan kesehatan mental remaja. Setelah itu, saya menyerahkan kepada pembicara dua. Ya, saya di sini sebagai pembicara kedua ingin menegaskan kembali di posisi kami. Pertama, akar permasalahan kesehatan mental remaja berasal dari faktor internal dan lingkungan terdekat, bukan dari media sosial itu sendiri. Media sosial hanya memperkuat kondisi yang sudah rapuh, bukan menciptakan masalah baru. Kedua, sanggahan terhadap tim pro. Intensitas penggunaan media sosial bukan bukti bahwa ia adalah faktor utama. Banyak remaja mampu menggunakan media sosial dengan sehat karena memiliki literasi digital, kontrol diri, dan dukungan keluarga. Ini menunjukkan bahwa faktor utamanya hanyalah yang menentukan bukan platform digitalnya. Ketiga, media sosial memiliki dampak positif yang nyata, memberikan ruang aman bagi beberapa remaja untuk bercerita, mencari dukungan, dan mengembangkan bakat. Kesimpulannya, dengan mempertimbangkan keragaman faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, kami menegaskan bahwa media sosial bukan faktor utama, melainkan salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi kondisi mental remaja. Ya, cukup dari saya. Oke, setelah kita menyimak penyampaian argumen dari masing-masing tim serta sanggahan yang berjudul media sosial menjadi faktor utama menurunnya kesehatan mental remaja, memiliki sudut pandang yang berbeda. Di sebelah kanan saya, tim pro menekankan bahwa media sosial memberikan pengaruh langsung dan intens terhadap remaja, terutama melalui perbandingan sosial serta ketergantungan pada validasi digital. Menurut mereka, frekuensi dan kedekatan media sosial dalam kehidupan remaja menjadikannya faktor paling dominan yang mempengaruhi kesehatan mental. Sementara, tim kontra menegaskan bahwa kesehatan mental remaja tidak hanya dipengaruhi oleh media sosial, tetapi juga oleh faktor internal dan lingkungan, keluarga, tekanan akademik, serta kondisi sosial yang lebih mendasar. Mereka berpendapat bahwa media sosial hanya menjadi salah satu faktor, bukan